Operator Unit Komatsu HD 785 Strip 7. Bab 3, P2H dan Perawatan. Pelaksanaan pemeriksaan harian atau P2H adalah suatu kegiatan pemeriksaan unit yang dilakukan oleh operator pada saat sebelum dan setelah operasi. Tujuan dari P2H adalah agar unit yang akan dioperasikan dalam keadaan baik dan normal. Pelaksanaan P2H terbagi menjadi 4 tahapan. 1. Pemeriksaan keliling di bawah unit. 2. Pemeriksaan di atas unit dan di dalam kabin. 3. Pemeriksaan setelah menghidupkan engine. 4. Pemeriksaan setelah selesai operasi. Pemeriksaan keliling di bawah unit dibagi menjadi 4 sisi. 1. Sisi bagian depan. 2. Sisi bagian kiri. 3. Sisi bagian belakang. 4. Sisi bagian kanan. Pada sisi bagian depan, komponen yang diperiksa adalah sebagai berikut. Engine stop. Periksa bahwa tidak ada kerusakan pada komponen ini. Disconnect battery. Atur saklar pada posisi off ketika mengelilingi unit. Radiator. Periksa kondisi radiator dari kemungkinan adanya kerusakan atau adanya material yang mengganggu atau menutupi. Lampu kerja. Periksa kondisi lampu kerja dari kemungkinan adanya kerusakan atau adanya material yang mengganggu atau menutupi. Lampu kerja. Periksa kondisi lampu kerja dari kemungkinan adanya kerusakan atau adanya material yang mengganggu atau menutupi. Pada sisi bagian kiri, komponen yang diperiksa adalah sebagai berikut. Oli engine. Tarik dipstick keluar dan pastikan bahwa level oli engine berada di antara full dan add. Water separator. Buang air yang ada pada water separator dengan memutar keran pembuangan. Frame. Lihat secara visual mengenai adanya kemungkinan frame yang retak dan kebocoran oli pada bagian engine. Ini frame-nya lah chassis. Oli hidrolik. Periksa level oli hidrolik melalui gelas penduga. Pastikan level oli terlihat pada gelas penduga atau dalam kondisi penuh. Oli transmisi. Periksa bahwa level oli transmisi berada di antara H dan L bagian atas pada saat engine mati. Tire dan baut roda. Periksa kondisi tire dan tekanan tire secara visual, kemudian periksa baut roda dari kemungkinan kendor atau patah. Pada sisi bagian belakang, komponen yang diperiksa adalah sebagai berikut. Diferensial. Periksa kondisi diferensial dari kemungkinan adanya retak atau kebocoran. Suspensi. Periksa bagian suspensi dari kemungkinan adanya kerusakan dan kebocoran. Pin vessel. Periksa bahwa pin vessel berada pada posisi normal. Lampu kerja. Periksa kondisi lampu kerja pada bagian belakang dari material yang mengganggu atau menutupi. Rock ejector. Periksa bagian rock ejector dari kemungkinan bengkok atau lepas. Injektor. Pada sisi bagian kanan, komponen yang diperiksa adalah sebagai berikut.
Fuel tank. Periksa level fuel melalui indikator gauge. Apabila di level 1/4 atau kurang, lakukan pengisian. Kemudian periksa dari kemungkinan kebocoran pada bagian bawah tangki. Silinder dam. Periksa silinder dam dari kemungkinan kerusakan atau kebocoran oli. Oli brake. Periksa level oli brake pada gelas silinder. Apabila level oli berada di bawah, lakukan pengisian dan periksa dari kemungkinan kebocoran pada bagian tangki. Tire dan baut roda. Periksa kondisi tire dan tekanan tire secara visual, kemudian periksa baut roda dari kemungkinan kendor atau patah. Tire dan baut roda. Periksa kondisi tire dan tekanan tire secara visual, kemudian periksa baut roda dari kemungkinan kendor atau patah. Pemeriksaan di atas unit dan di dalam kabin dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui kondisi komponen pada kedua bagian tersebut dalam kondisi baik dan normal. Pada bagian atas unit, komponen yang diperiksa adalah sebagai berikut. Fire suppression. Periksa kondisi fire suppression dari kemungkinan rusak, dan level tekanan gojek pada range hijau. Dust indicator. Periksa juga dust indicator dari indikasi debu yang berlebih melalui display dengan batasan 7,5 kPa. Level air radiator. Periksa bahwa level air radiator berada di antara penuh dan rendah. Dilarang untuk membuka tutup radiator. Battery. Periksa kondisi baterai dari kemungkinan kerusakan atau kendor pada bagian terminal. Apar. Periksa kondisi apar dari kemungkinan rusak, dan level tekanan gojek pada range hijau. Pada bagian dalam kabin, komponen yang diperiksa adalah sebagai berikut. Seat operator dan seat belt. Periksa kondisi jok dan sabuk pengaman dari kemungkinan kerusakan atau tidak berfungsi dengan baik. Kontrol dan lever. Periksa lever shift, transmisi dan dam body dari kemungkinan kerusakan atau terjadi patah pada bagian lever atau tuas. Emergency steering. Periksa switch emergency steering dengan cara menekan switch lalu putar steering ke kiri dan ke kanan. Hal ini untuk mengetahui bahwa roda dapat digerakkan pada kondisi engine yang tiba-tiba off. Pemeriksaan setelah menghidupkan engine dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui kondisi unit saat dihidupkan dalam kondisi baik dan normal. Pastikan saat menghidupkan engine tidak terdapat aktivitas pekerja lain di sekeliling unit. Pada bagian pemeriksaan ini, operator wajib memeriksa poin-poin berikut. Periksa warna asap yang keluar dari exhaust pipe. Warna asap gas buang yang ideal adalah transparan. Periksa dan tes transmisi dari kemungkinan kerusakan atau hentakan saat perpindahan tuas transmisi maju atau mundur. Periksa monitor instrumen panel dari kemungkinan kerusakan yang ditampilkan pada monitor ini. Emergency brake. Aktifkan emergency brake kemudian injak pedal akselerator. Unit harus tetap berhenti sampai dengan 1610 rpm. Retarder brake. Aktifkan retarder brake kemudian injak pedal akselerator. Unit harus tetap berhenti sampai dengan 1200 rpm. Parking brake.
Aktifkan parking brake kemudian injak pedal akselerator. Unit harus tetap berhenti sampai dengan 1335 rpm. Pemeriksaan setelah selesai operasi dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui kondisi unit saat setelah operasi dalam kondisi baik dan normal. Adapun kendala pada unit yang ditemui saat operasi bisa dilaporkan segera kepada pengawas. Setelah selesai operasi, poin-poin yang perlu diperiksa adalah berikut ini. Tire dan suspensi. Periksa kembali bagian tire dan suspensi dari kemungkinan kerusakan atau kebocoran. Dam vessel. Periksa kondisi dam vessel dari kemungkinan kerusakan atau penyok akibat pemuatan material saat operasi. Pada tahapan akhir dari P2H ini, jika ditemukan ketidaknormalan pada unit, segera catat pada form P2H dan laporkan kepada pengawas terkait.